Putaran negosiasi terbaru Hamas dan Israel. Kegagalan dan harapan baru untuk gencatan senjata pada akhir bulan lalu. Sebuah putaran negosiasi penting antara pihak Hamas dan Israel hampir berhasil menghasilkan kesepakatan akhir untuk menghentikan serangan militer Israel di jalur Gaza. Namun perundingan tersebut gagal, sebagian besar karena keputusan sepihak yang diambil oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Hal ini diungkapkan oleh Tahir Al-Nounou, seorang pejabat senior Hamas yang juga menjabat sebagai penasihat media untuk Kepala Biro Politik organisasi tersebut dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Al Jazeera. Peran Netanyahu dalam kegagalan perundingan dalam wawancara tersebut, Al-Nounou mengungkapkan bahwa negosiasi yang hampir berhasil ini dibatalkan setelah keputusan dari Netanyahu untuk menarik diri dari proses perundingan. Menurut Al-Nounou, meskipun perundingan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, Israel tetap menolak untuk melanjutkan dialog tersebut setelah posisi negosiasi ditarik oleh pihak Israel dan Amerika Serikat. Al-Nounou juga menyoroti bahwa Netanyahu, yang saat ini diburu oleh Mahkamah Pidana Internasional ICC, terkait dengan dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Gaza, sedang berusaha membingungkan publik Israel dengan klaim bahwa pengembalian tawanan Israel adalah prioritas utamanya. Namun, tindakan nyata Netanyahu justru berfokus pada memperdalam pendudukan Israel atas jalur Gaza, menolak pembaruan dalam perundingan, dan menciptakan hambatan baru dalam pencapaian kesepakatan. Menurut Al-Nounou, meskipun Netanyahu sering mengklaim bahwa pengembalian tawanan merupakan prioritas utama, kenyataannya Israel lebih tertarik pada strategi jangka panjang untuk menduduki kembali Gaza dan melanjutkan kebijakan agresinya terhadap rakyat Palestina. Fleksibilitas Hamas dan komitmen untuk kesejahteraan rakyat Palestina. Al-Nounou menegaskan bahwa Hamas, meskipun berada dalam posisi sulit, telah menjalankan perundingan dengan penuh tanggung jawab dan fleksibilitas. Gerakan ini, menurutnya, didorong oleh kepedulian yang mendalam terhadap kesejahteraan rakyat Palestina, khususnya anak-anak yang menjadi korban utama dalam konflik ini. Ia menyatakan bahwa Hamas terus menunjukkan niat baik untuk mencapai gencatan senjata yang bisa mengakhiri kekerasan, meskipun ada kendala besar dari pihak Israel. Perundingan ini digagalkan karena keputusan sepihak dari Netanyahu, bukan karena tuntutan Hamas yang tidak realistis, kata Al-Nounou. Ia juga menegaskan bahwa pihak Hamas siap untuk kembali ke meja perundingan, dengan satu syarat: Israel harus mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai dan pasokan makanan yang cukup untuk Gaza. Al-Nounou menyebutkan bahwa Israel telah melancarkan kampanye kelaparan yang disengaja, yang memperburuk penderitaan warga Gaza. Usaha kemanusiaan dan dukungan dari negara-negara Arab. Al-Nounou juga berbicara mengenai upaya-upaya diplomatik yang dilakukan oleh Hamas untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab dan Islam, khususnya Qatar dan Mesir, yang berperan penting dalam mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hamas, katanya, terus bekerja dengan mediator Qatar dan Mesir untuk memastikan aliran bantuan yang layak sampai ke warga Gaza yang sedang terperangkap dalam blokade dan serangan militer. Dalam hal ini, Al-Nounou memuji upaya berkelanjutan dari kedua negara tersebut yang telah berusaha maksimal untuk mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ia juga mencatat bahwa meskipun situasi di Gaza semakin memburuk, bantuan internasional terutama dari negara-negara Arab sangat vital bagi kelangsungan hidup banyak keluarga Palestina. Tuduhan campur tangan eksternal. Menanggapi klaim pihak lain, Al-Nounou juga memberikan klarifikasi terhadap tuduhan bahwa keputusan Hamas dipengaruhi oleh negara-negara atau kekuatan eksternal seperti Iran. Ia dengan tegas menanggapi klaim tersebut, menyatakan bahwa keputusan politik Hamas sepenuhnya independen dan hanya didasarkan pada kepentingan rakyat Palestina. Hubungan kami dengan Iran dan negara-negara Arab lainnya adalah hubungan persahabatan yang bersifat jangka panjang, kata Al-Nounou. Namun kami ingin menegaskan bahwa meskipun kami memiliki hubungan baik dengan negara-negara tersebut, keputusan politik kami tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Semua keputusan yang kami ambil semata-mata demi kepentingan rakyat Palestina dan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Menurutnya, meskipun Hamas mempertahankan hubungan positif dengan berbagai negara, termasuk Iran dan negara-negara Arab, tidak ada campur tangan dari negara asing dalam pengambilan keputusan internal Hamas. Al-Nounou menyatakan bahwa organisasi ini selalu bertindak sesuai dengan prioritas utamanya, memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Palestina. Kedekatan gencatan senjata. Harapan yang pudar. Laporan dari Channel 12 Israel memberikan gambaran yang berbeda mengenai proses perundingan ini. Menurut saluran berita tersebut,
Kesepakatan gencatan senjata sebenarnya lebih dekat untuk tercapai dibandingkan dengan yang diperkirakan oleh banyak pihak, terutama pejabat Israel. Beberapa sumber yang dikutip dalam laporan tersebut mengungkapkan bahwa Hamas tidak mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal dalam perundingan dan bahwa jarak antara kedua pihak tidak cukup besar untuk menghentikan negosiasi. Namun, laporan tersebut juga mencatat bahwa perundingan dihentikan bukan karena ketidakmampuan pihak Hamas untuk berkompromi, melainkan karena keputusan sepihak dari pihak Israel untuk menarik diri dari proses diplomatik. Meskipun demikian, Al-Nounu mengonfirmasi bahwa Hamas tetap siap untuk melanjutkan perundingan jika syarat-syarat kemanusiaan dipenuhi, khususnya yang berkaitan dengan bantuan pangan dan medis untuk Gaza. Kesimpulan, kemungkinan masa depan meskipun perundingan baru-baru ini gagal, Al-Nounu mengingatkan bahwa Hamas tetap berkomitmen untuk mencari solusi damai demi rakyat Palestina. Gerakan ini terus berusaha di berbagai tingkat, baik regional maupun internasional, untuk mengamankan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza, serta untuk mengakhiri kebijakan yang ia sebut sebagai kebijakan kelaparan dan genosida terhadap warga Palestina. Namun, tanpa adanya perubahan kebijakan dari pemerintah Israel, khususnya di bawah kepemimpinan Netanyahu, kemungkinan tercapainya gencatan senjata yang langgeng tetap menjadi tanda tanya besar. Upaya diplomatik Hamas yang berfokus pada kesejahteraan rakyat Palestina, ditambah dengan dukungan dari negara-negara Arab dan Islam, terus memberikan harapan bagi penyelesaian damai, meskipun tantangan besar tetap ada di depan. Dengan terus mendesak agar bantuan kemanusiaan segera dikirimkan dan serangan militer dihentikan, Al-Nounu menegaskan bahwa perjuangan Hamas untuk mencapai perdamaian dan keadilan bagi Palestina akan terus berlanjut, meskipun perundingan pada saat ini mengalami kebuntuan.